Sekarang ini, semua orang digempar dengan adanya sebuah teknologi bernama ChatGPT. 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 Pada bulan November 2022, ChatGPT, model bahasa yang dikembangkan oleh startup OpenAI yang berbasis di San Francisco, dibuka untuk pengujian publik. Dalam waktu kurang dari seminggu, alat kecerdasan buatan tersebut telah menarik lebih dari 1 juta pengguna, menurut CEO OpenAI. Tapi karena itu, mahasiswa IF 2021 jadi disuruh bikin cheat GPT sederhana sama Pak Rin. Jadi ini video kelompoknya Alicia, ARSA, dan Vanessa. Halo Vanessa. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok ChatGPT akan mempresentasikan aplikasi yang telah kami buat. Seperti namanya sendiri ChatGPT, program kami tidak jauh berbeda dengan ChatGPT. Oh ya, ini tampilannya. Dan ini kelompok kami. Nah, program kami ini merupakan chatbot yang dapat berinteraksi dengan pengguna, di mana pengguna dapat menanyakan satu pertanyaan dan kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Program kami memiliki beberapa fitur utama, dimulai dari fitur pertanyaan teks yang didapat dari database. Program kami akan mencocokkan pertanyaan dari input pengguna ke pertanyaan di database menggunakan algoritma KMP atau BMP. Yang kedua adalah fitur kalkulator. Pengguna dapat memasukkan input query berupa pertanyaan matematika, dan chatbot akan menjawabnya. Setelah itu ada juga fitur tanggal, di mana pengguna dapat memasukkan input berupa tanggal. Lalu chatbot akan merespon dengan hari apa di tanggal tersebut. Yang keempat adalah fitur tambah pertanyaan dan jawaban ke database. Jadi di sini pengguna dapat menambah pertanyaan dan jawabannya ke database. Lalu saat ada user lain yang menanyakan pertanyaan tersebut, jawaban yang akan di-output chatbot adalah jawaban yang telah tersimpan di database. Setelah itu ada juga fitur hapus pertanyaan dari database. Nah, fitur ini berguna untuk menghapus pertanyaan yang telah disimpan dalam database. Misalkan ada pengguna yang melakukan hapus pertanyaan di mana ibu kota Indonesia. Maka ketika ada user lain yang menanyakan di mana ibu kota Indonesia, program sudah tidak dapat menjawab karena pertanyaan tersebut sudah dihapus dari database. Lalu gimana cara bot tahu pertanyaan pengguna? Untuk algoritma BM-nya itu sebenarnya ini sama sih seperti yang dijelaskan di PPT ya. Jadi logikanya ya sama gitu. Jadi ini tuh kita misalnya ada string yang diminta string text-nya, terus ada string query-nya gitu. Nanti itu bakal jalaninnya dari depan string yang di text-nya, string text-nya bakal mulai dari depan string text-nya, cuma matching-nya itu dari belakang string query-nya. Terus tapi karena di sini itu exact matching, jadi kalau misalnya dari awal itu pattern-nya itu di sini kita bikinnya pas dicek, kalau dari awal itu length dari pattern sama length dari teksnya itu nggak sama, dia langsung return false. Jadi sebenarnya ini jatuhnya kayak nyari substring tapi bukan nyari substring. Nah, tapi kalau misalnya ternyata ada yang nggak sesuai pas lagi mundur-mundur itu bakal nyari last occurrence di string teksnya. Itu last occurrence di mana? Makanya di awal itu bikin map dulu, bikin map of di sini kita bikinnya map of char code-nya, itunya key-nya char code, terus value-nya itu last occurrence index-nya. Makanya di sini tinggal ngambil value dari map-nya, terus kalau nggak ketemu itu -1, dianggap -1. Terus nanti dia bakal mulainya itu dia loncat sebanyak last occurrence-nya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai algoritma KMP. Algoritma KMP atau Knowles-Morris spread adalah algoritma yang digunakan untuk mencari sebuah substring pada sebuah teks, pattern substring pada sebuah teks. Di sini kami sebelum masuk ke algoritma KMP-nya, kami melakukan tahap preprocessing, yaitu untuk membuat prefix table. Prefix table itu apa? Prefix table adalah suatu tabel yang diacu untuk melakukan pergeseran pada KMP sehingga pergeserannya tidak lebih efektif daripada brute force, begitu singkatnya. Di algoritma cek KMP ini kita mengecek dari depan, jadi kita menginisialisasi J dan K menjadi 0.
Terus kita melakukan looping sepanjang text length. Jadi kita mencocokkan. Jika cocok sampai akhir, maka substring ditemukan. Tapi jika di tengah-tengah itu ada yang tidak cocok, maka dia akan lompat. Tapi lompatnya itu, nah ini tadi mengacu pada prefix table yang telah dibuat. Nih, jika misalnya pattern length atau ininya sampai akhir cocok semua, maka returnnya true. Tapi jika enggak, dia akan melompat sesuai dengan prefix table yang telah dibuat sebelumnya. Nah, prefix table ini sebenarnya mengacu kepada jumlah kemunculan huruf pada pattern. Udah gitu dong. Einstein-nya, sebenarnya logika dari Levenstein itu kan cuma dia itu kayak di awal bikin matriks gitu, matriks ukuran. Misalnya kalau panjangnya n kali m, maka m kali n, maka matriks itu panjangnya m plus 1 kali n plus 1. Terus bagian paling atas sama bagian paling kiri matriksnya itu diisi, untuk paling atasnya dia urut dari 0, 1, 2, 3 sampai m. Terus kalau yang ke bawahnya itu 0, 1, 2, 3, 4 sampai n gitu kan. High levelnya itu dia itu bakal nyari seberapa banyak sih kita perlu ngehapus atau nge-replace karakter di string yang diminta, string patternnya, string text-nya untuk menjadi string pattern gitu. Nah itu dijadiin distance-nya. Jadi misalnya ada teks kucing, terus kita masukinnya kucang. Berarti kan itu cuma ngubah satu i jadi a. Nah itu berarti distance-nya cuma 1 gitu. Terus gimana penjelasan fiturnya? Tapi agak cepetan dikit soalnya waktunya dah mau habis. Nah, kalkulator ini pertama merupakan implementasi dari base algorithm. Jadi, kelas kalkulator mewarisi interface base algorithm dan memiliki beberapa metode yang diperlukan untuk membuat kalkulator. Di sini dia juga memiliki private regex untuk membaca operator aritmetika apa saja yang diperbolehkan untuk user, seperti ada tanda tambah, kurang, kali, pangkat, tanda kurung, dan sebagainya. Lalu ada metode get response yang berfungsi untuk menerima input dari pengguna, mengevaluasi input tersebut, dan mengembalikan hasilnya. Ada juga metode isMatch di sini yang berguna untuk memeriksa apakah input dari pengguna sudah cocok dengan format yang diinginkan. Setelah itu ada juga metode evaluate di sini. Sebenarnya metode evaluate ini sudah tersedia dengan library bawaan yaitu eval. Namun di sini kami membuatnya sendiri dengan konsep stack, di mana terdapat pop stack yang berguna untuk menyimpan operator seperti tanda tambah, kurang, kali, bagi, dan sebagainya, dan default stack yang berguna untuk menyimpan angka-angka. Setelah itu ada juga metode isOperator di bawah sini. Mana ya? Oh ini isOperator untuk melihat apakah suatu masukan merupakan operator atau angka. Ada juga private get precedence yang berguna untuk mengatur prioritas dari operator-operator. Contohnya adalah operator pangkat yang lebih didahulukan ketimbang operator-operator lainnya. Ya, sama seperti yang kita ketahui pada matematika dasar. Terakhir ada private operation, di sini yang berguna untuk melakukan kalkulasi. Nah, ini ada constraint, misalnya if b equals 0. Jadi kalau misalnya ada pecahan dan penyebutnya itu 0 atau pembagian dan satu angka dibagi dengan 0, maka akan throw new error, hasilnya tidak terdefinisi. Karena ya sebagaimana kita ketahui bahwa satu angka tidak boleh dibagi 0 karena hasilnya tidak terdefinisi. Sekarang saya akan menjelaskan contoh tambah, algoritma tambah di sini. Nah, jadi sama seperti sebelumnya ada juga private regex. Jadi di sini kalau kata kuncinya itu tambah pertanyaan dengan jawaban. Jadi kalau misalnya masukan user memiliki template atau bentuk yang seperti itu, maka program akan mengetahui kalau regex tersebut akan diproses melalui menggunakan fitur tambah. Nah, jadi di sini tuh pertama input dari user di parse dulu ke question sama answer. Di sini kan ada nih tambah pertanyaan, lalu akan di parse ke question dan selanjutnya akan kata selanjutnya dari dengan jawaban akan dimasukkan ke dalam answer. Terus dicek dulu nih apakah pertanyaannya sudah ada. Kalau sudah ada maka pertanyaan yang sudah ada jawabannya hanya di-update. If existing question. Kalau misalnya belum ada ya add question and answer to the database. Jadi kalau belum ada ya pertanyaan ditambahkan ke database. Mungkin saya akan sekalian menjelaskan untuk yang hapus karena konsepnya mirip. Untuk yang hapus, private regex-nya adalah hapus pertanyaan. Jadi itu seperti kata kunci. Kalau masukan user memiliki kata-kata seperti hapus pertanyaan bla bla bla, maka program akan menggunakan fitur hapus. Nah ini kalau jadi pertama inputnya di parse dulu ke pertanyaan. Dan ini semuanya di lowercase. Jadi kalau user memasukkan input hapus pertanyaan A huruf besar dengan hapus pertanyaan A huruf kecil, maka akan dianggap sama. Ini kalau ini find question. Jadi kalau pertanyaan yang ada di database, ya pertanyaannya akan dihapus. Tapi kalau ternyata tidak ditemukan dalam database, maka pertanyaannya ya tidak ada karena emang tidak ditemukan. Lalu program akan menghapus pertanyaan dan akan mengeluarkan pesan yaitu apakah pertanyaan berhasil dihapus atau gagal dihapus. Halo semuanya, nah sekarang saya akan menjelaskan tentang fitur lainnya yaitu
fitur date question. Fitur date question adalah fitur yang menerima tanggal dari pengguna dan mengeluarkan hari dari tanggal tersebut. Misalnya hari apa 22 Maret 2003, maka sistem akan menjawab itu adalah hari Sabtu. Yang pertama adalah kita mempunyai dua macam regex. Yang pertama, jika depannya ada hari apa, ini opsional sih, terus di belakangnya juga ada tanda tanya, itu opsional. Dia akan menerima 3 inputan, yaitu yang pertama itu hari, yang kedua itu bulan, dan yang ketiga itu tahun. Nah, untuk hari dan bulan itu kita menerima 2 macam. Yang pertama adalah jika dia 1 digit doang, misalnya 1 Januari, atau dia juga menerima 2 digit, misalnya 12 Desember kan harus 12 gitu. Tapi untuk tahun kami membatasi harus menerima 4 digit, karena jika hanya 203 kita kan nggak tahu apakah itu 2003 atau 1903. Setelah itu ada suatu metode yang namanya get response. Get response adalah mengolah regex tersebut menjadi suatu date. Jadi di sini dia di-parse menjadi year, month, sama day. Jika tanggalnya tidak valid, maka dia akan mengeluarkan tanggal yang dimasukkan tidak sesuai. Tapi jika tanggalnya valid, maka sistem akan membuat tanggal dan melewati metode toLocalString, dia akan mendapatkan hari tanggal tersebut. Jika tidak sesuai regex, maka dia akan return maaf, tanggal yang dimasukkan tidak sesuai. Ada metode kedua pada date question, yaitu isMatch, yaitu jika query yang dimasukkan oleh user sesuai atau tidak dengan regex yang kami miliki. Kan ini bikinnya di web, gimana sih cara bikinnya? Untuk tugas besar kali ini tuh untuk kelompok kami itu menggunakan framework yang namanya Next.js. Jadi framework ini itu merupakan extend dari library React yang ditambahkan fungsionalitas, termasuk fungsionalitas dari backend sendiri. Jadi untuk backend itu disatukan di satu framework di Next.js ini. Nah, untuk struktur programnya itu sebenarnya banyaknya default dari Next.js. Mungkin ada tambahan library CSS seperti Tailwind. Terus sebenarnya ini seperti layaknya React aja gitu. Ini ada state, terus ini ada komponen-komponen, ada sidebar dan navbar, terus di dalamnya baru ada chat sectionnya. Mungkin nggak akan saya jelaskan terlalu dalam. Terus ini untuk API-nya itu, jadi ini ada endpoint history yang isinya itu buat dapetin list history yang kalau di webnya ini yang di bagian kiri sini. Ini story-nya. Nah, ini webnya, jadi ini tuh tadi yang saya bilang sidebar, terus di bagian mobile-nya nanti ada navbarnya ini gitu. Dan ini chat sectionnya. Nah, terus tadi untuk story, terus untuk message ini yang isinya itu ada get request sama post request. Post requestnya itu yang masukin pesan dari chat untuk usernya, dari usernya untuk botnya untuk minta reply dari botnya. Terus yang get request ini untuk dapetin seluruh chat history dalam satu room chat gitu. Sini ada yang room ID. Ini tuh cuma ada di get request doang, itu untuk menghapus satu room yang kalau kita mencet tombol press icon. Itu sih paling untuk webnya. Nah, untuk algoritmanya kan tadi berarti di bagian sini ya, di post request, terus nanti dia ngasih message, terus message itu baru kita proses. Jadi ini kita ada interface algoritma. Di sini di algoritma itu ada interface algoritma yang punya 2 method get response sama isMatch. Jadi di sini tuh pertama dia itu bakal nyari algoritma yang match, algoritma yang match, terus kalau udah ketemu baru dijalanin get response dari algoritma itu. Nah, terus di sini tuh kita mengimplementasiin kalau satu message itu bisa minta banyak response dan itu tuh dipisah dengan new line. Jadi di sini ada split new line, terus nanti di setiap line itu dijalanin algoritma yang saya tadi bilang. Oke, videonya udah selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan nanya ke ChatGPT dengan link di deskripsi atau di layar deh.